Banding-bandingkan Bukit Tinggi, pendakwah Basalamah sebut Jam Gadang gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan surga Sungai Miras. Ada 4 jenis sungai, Yang pertama, sungai dari madu. Yang kedua, sungai dari khamr. Yang ketiga, sungai dari air tawar yang manis, dan yang keempat dari susu. Sungai-sungai ini tentu disebutkan dalam buku-buku tentang surga. Bapak Ibu bisa beli buku judulnya Tamasya ke Surga. Untuk itu perlu merujuk pada ulama-ulama yang benar sebelum mengamini sebuah hadis. Nah, jadi saya minta ini, Islam Arab yang masuk kemarin mengarahkan Indonesia, tahu diri lah. Dan bukan yang Islam jenggot-jenggot yang datang kemari, sok seperti pendekar. Jurnalis Ustadz Basalamah belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik karena dia mengungkapkan pernyataan yang kontroversial terkait wayang harus dimusnahkan. Dari pernyataan tersebut, nama Basalamah semakin tinggi dan dikenal di mana-mana. Bahkan namanya juga tidak luput dari perbincangan para warganet. Pegiat media sosial Eko Kuntadi lewat akun Twitter pribadinya mencuitkan bahwa untuk tidak mengganggu dirinya karena namanya lagi tinggi-tingginya. Hal tersebut diungkapkan Eko Kuntadi merespon sebuah narasi berita yang memberitakan bahwa pendakwa Basalamah lagi-lagi membuat pernyataan kontroversial. Seperti diketahui dilansir dari laman Populis, pendakwa Syafiq Riza Basalamah membanding-bandingkan keindahan Bukit Tinggi dengan surga. Ia mengatakan bahwa destinasi Bukit Tinggi yang terkenal dengan wisata Jam Gadang itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keindahan di surga. Ia kemudian panjang lebar menceritakan keindahan surga. Di sana, kata dia, bahkan ada sungai dari minuman keras atau miras. Tidak hanya itu saja jurnalis. Di sana, kata dia, juga ada sungai dari susu dan beberapa sungai lainnya dengan keindahan dan keunikan masing-masing. Dalam video itu, Syafiq mengakui Jam Gadang di Bukit Tinggi memang banyak menarik minat wisatawan baik dari turis lokal ataupun mancanegara. Hanya saja, kata dia, ketika melihat keindahan Bukit Tinggi, para pelancong itu pulang dengan tangan kosong. Tidak ada manfaat yang didapatkan setelah mengunjungi kawasan wisata ini. Dan ketika orang melihat Jam Gadang, jamnya juga belum tentu menjadi bagus. Sepertinya sebagian nama Basalamah yang digunakan di Indonesia kian menjadi polemik melihat dari namanya. Kemarin ada Basalamah yang menghina wayang, bahwa wayang harus dimusnahkan. Dan sekarang ada pula Basalamah yang membandingkan Jam Gadang yang ada di Bukit Tinggi tersebut keindahannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keindahan surga. Saya tidak menyalahkan isinya ataupun pemahaman agamanya karena itu hak setiap orang di dalam kebebasannya berpikir. Apalagi bicara tentang agama, saya tidak punya pemahaman yang detail soal agamanya Ustadz Syafiq Basalamah. Tapi di sini saya berpendapat bahwa kurang pantas membandingkan sesuatu yang ada di dunia dengan di akhirat karena itu sungguh jauh berbeda kalau menurut saya. Dan menurut saya, sesuatu yang ada di dunia ini juga perlu disyukuri, karena hal tersebut juga merupakan kehendak Tuhan, sebagai maha dari segala maha. Bagi saya, yang salah dari Syafiq Basalamah adalah tempat. Dia salah tempat berbicara di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara pluralis, yang mengedepankan ketuhanan bukan keagamaan, yang mengedepankan kerakyatan bukan mengutamakan keagamaan. Kalau kita lihat dari usia mental alias mental age dari Basalamah ini yang dimana dia selalu berbicara tentang hal yang sifatnya kekanak-kanakan. Ya dia itu seperti anak-anak dan dia berbicara kepada para jemaatnya yang dianggap anak-anak yang sudah tidak bisa lagi membedakan antara sebuah karya bangunan dan agama. Karena kalau bisa membedakan antara agama dan sebuah karya seni dan tidak mencoba untuk mencampur adukannya, itu barulah orang dewasa. Gak selesai di wayang, sekarang si Basalamah ini malah mengganggu Jam Gadang. Kadrun-kadrun ini menyalahgunakan agama sehingga tidak lagi terasa menyejukkan atau mendamaikan. Padahal sejatinya agama itu ada untuk membuat kehidupan di dunia ini jadi tentram, aman dan damai. Semua orang bersaudara sebagaimana sesama makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tapi kelompok mereka ini yang disebut sebagai kadrun ini memang benar-benar telah merusak mental masyarakat. Mereka telah merusak karakter asli Nusantara dengan ajaran-ajaran yang nadanya provokatif dan mengajak bermusuhan kepada orang lain yang tidak sepaham. Karakter Nusantara telah dirusak sebab kini banyak orang yang memperlihatkan sikap permusuhan terhadap sesama. Adalah seorang oknum yang begitu ringan mulutnya menjelek-jelekan budaya asli daerah dengan kata-kata tidak baik, bahkan berani membandingkannya dengan surga. Semoga kita semua sadar dan kembali kepada jati diri Nusantara yang sejati. Ramah tamah, sopan bertutur kata, toleran. Seperti inilah sifat-sifat yang disukai Tuhan. Bagaimana menurut Anda?